Saya sih bilang para orang yang dulu jualan cebok dan kampret sudah nggak ada karena sama-sama jadi kadal. Jadi kalau maksud presiden jadi juru bicara paslon gitu atau tim kampanye Kan gitu. kalau kan. kalau 03 dan 02 yang masuk putaran kedua, emang yakin 01 pindah ke 03? Dibanding kita bicara pemberhentian Jokowi, lebih penting kita bicara soal bagaimana memincangkan Jokowi. Bisa nggak memincangkan presiden tanpa melalui proses politik di DPR? Saya belum melihat ada partai yang betul-betul serius, yang koalisi dan oposisinya itu dibangun berdasarkan ideologi dan hasil pemiluan. Karena menurut saya impeachment tidak ada kaitannya dengan pemilu. 02 juga takut kalah. 02 juga takut kalah, makanya dia akan memelihara Jokowi. Ada kandidat yang masih punya masalah itu. 1 atau 2 itu pasti akan masuk menjadi permohonan dia. By the way, ini baju hitam ini 03 atau bukan? Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Mudah-mudahan Tepuk dulu datang dulu. Itu artinya Itu tagline-nya. Oh. Jadi Ngelanturnya yang pasti. Nah, ngelanturnya Relevan itu Saya itu agak mudah-mudahan. serius loh. Lanturan itu kan ada konsep lanturan yang agak lebih serius itu nggak ada ya begitu? Nggak ada. Kita ngelantur ngelanturnya aja. serius. Oh, Emang konsepnya ngelanturnya saya serius. kira lanturan itu kayak cara memindai atau melihat kejadian kondisional. Saya udah serius banget ya. Ini kayaknya terlalu visioner gara-gara bajunya dipakai. Betul. Sore dulu dong. Sore. Onceng. Sorry, Bang Uceng. Gini, Bu Sim, aku tuh kalau ketemu sama Bang Uceng ya, ini tuh membangkitkan memori tahun 2014 dan 2019 karena 2 kali itu sama-sama setelah Pilpres kita duduk di depan MK ya, Bang ya. Berjam-jam bahkan berhari-hari. Ngapain? Sengketa pemilu, aduh. Oh, kirain Jadi nyapu. gimana ya, Bang? Aku seneng banget ketemu dirimu lagi, tapi kok Lama banget, terus lagi lah. Di pemilu lagi. di pemilu lagi aku agak khawatir gitu. Apakah kita akan reuni untuk hal yang sama? Mudah-mudahan enggak ya. Atau kamu punya prediksinya nggak, Pak? Bakal terulang lagi nggak kebersamaan kita nih habis ini? Gimana, Bang? Ya Kalau kamu kalau manggilnya Bang, aku lebih suka Bung. kalau dilihat ini kan diskusi belakangan itu adalah potensi kecurangannya kan tinggi. Ya. Potensi kecurangan tinggi. Yang kedua, ada kecurangan yang sebenarnya sudah melekat. Sayangnya tidak diselesaikan oleh MK, yaitu kandidat yang dianggap inkonstitusional. Oke. Hakul yakin saya bahwa itu pasti akan berulang. Berulang dalam konteks Ini dibawa menjadi salah satu alasan ketika menguji ke Mahkamah Konstitusi nanti perhitungan suara dan menganggap perselisihan hasil ya suara. kan kalau kita bicara perhitungan suara, perhitungan hasil suara kan biasa yang dibicarakan itu yang dibuktikan itu TSM, terstruktur, sistematif dan masif. Dan itu udah gak menjadi bagian dari Pasti. itu. Aku langsung Aku udah ingat kebayang. trauma nih dengan tes masa lalu banget. Itu pasti. Jadi bayangan saya ini sebenarnya MK yang sedang menyimpan bom waktu itu dengan tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikannya di mana? Kan udah diputus sama MKM kan? Kan etika juga udah jelas. Iya, tapi kan MK mengatakan ada kekeliruan. Oke. Kenapa MK tidak berani untuk melakukan Koreksi koreksi ulang? putusannya. Dia tidak harus membatalkan sebenarnya kalau MK mau. Kok bahasanya mau cek tidak berani sih? Iya, Takutnya sama siapa? dugaan saya begitu ketika membaca beberapa putusan lanjutan dari kasus 90 kan, setelah pasca MK nyaris tidak pernah membahas secara serius putusan 90 itu, khususnya adanya pelanggaran itu. Harusnya kan MK menjelaskan. Dan sebenarnya kan begini, kita curiga dengan putusan 90 itu kan gara-gara hakim MK juga yang ngomong. Kan nggak ada di antara kita yang tahu cerita di belakangnya. Kalau bukan hakim MK yang ngomong bahwa ada kebingungan sebingung-bingungnya, ada kasak kusuk, ada kan. Tapi ini, Bung Uceng, ada yang lebih menarik ya, di luar diskusi soal MK tadi ya, MK, yaitu soal yang lagi ramai sekarang, soal pemakzulan ini, impeachment gitu loh. Nah, sebagai pakar hukum tata negara, bagaimana Bung Uceng melihat dinamika ini? Saya mau jelasin dulu gini, impeachment itu bahasa kita. Oke. Karena kan ada berapa istilah tuh, ada impeachment, ada pemakzulan, ada pemberhentian. Kalau Undang-Undang Dasar kita mengenal kata pemberhentian. Pemberhentian Presiden pasal 7A 7B. Impeachment itu adalah proses awal kalau di Amerika itu proses awal menuju ke arah apakah akan diberhentikan atau tidak. Oke, artinya kalau di kita itu kayak semacam hak interpelasi seperti itu. Hak menyatakan pendapatnya menyatakan pendapat. menuju Usulan ke lah ya. arah usulan awalnya kalau di Amerika. Karena di Amerika sistemnya agak beda ya.
Kalau di pemakzulan itu artinya di pemakzulan. Saya nggak tahu bahasa Arab atau orang bilang bahasa Arab. Tapi itu udah udah di ini Indonesia sih, kan. di KBBI sudah. Iya, makanya makzul itu akar katanya Diturunkan. ya. Oke, tapi perdebatan itu adalah biasanya orang makzul itu lebih di ujungnya. Atau begini aja lah, kita nggak usah repot dengan istilah. Kita samakan aja. Pasal 7A 7B itu berarti sama dengan pemakzulan, sama dengan impeachment, sama dengan pemberhentian presiden. Kalau kita baca, jadi gini, kenapa impeachment itu ditaruh? Karena kita pakai sistem presidensil. Sistem presidensil itu agak spesifik. Karena masa jabatan presiden itu ada certain waktunya, ada limitasinya, ada masa jabatannya 5 tahun. Dan dia tidak bisa dijatuhkan dengan alasan yang tidak ada dalam impeachment articles. Bisa nggak jatuhin presiden karena bangun IKN? Enggak dong. Kecuali kalau ketika bangun IKN dia korup. Ya. Berarti kan dijatuhkannya karena korupnya, bukan karena kebijakannya. Jadi maksud presiden jadi tim juru bicara paslon itu atau tim kampanye Kan gitu. kalau bilang kalah. Itu gimana itu? Nah, sebelum saya masuk ke situ saya kan jelasin. Ya. Lanjut. Jadi kan impeachment kan begitu tuh. Memang bahayanya sistem presidensil itu, jadi impeachment diciptakan untuk memberhentikan presiden di masa jabatannya karena pelanggarannya itu serius. Kalau kita bandingkan konstitusi di negara-negara, semua negara beda-beda tuh apa yang dimaksud pelanggarannya. Misalnya ada yang menaruh cuma 2 aja, melakukan pelanggaran hukum dan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Oke. Amerika itu menaruh perbuatan, dia langsung rinci penyuapan, bribes, lalu kemudian ada kejahatan lain, dan kemudian dia taruh di ujungnya adalah perbuatan tercela. Ada lagi negara yang beda-beda. Jadi ada negara yang Tapi definisi perbuatan tercela itu ada turunannya lagi ya? Itu ada Amerika lah itu udah. Nah, yang kalau di Indonesia? tapi di Indonesia itu mencontek perbuatan tercelanya Amerika. Ada. Iya. Ada ya? Di Indonesia itu kan di pasal 7A 7B ada 3 alasan. Satu, diberhentikan karena melanggar pidana, jadi melakukan korupsi, lalu kemudian penyuapan, tindak pidana berat lainnya, itu dikelompokkan satu berarti pelanggaran pidana nih. Yang kedua adalah melanggar administrasi, jadi misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Misalnya ya dia ternyata pernah dapat warga negara dari negara lain, dan dia minta, baru terbukti belakangan kan. Mirip kasus Archandra lah kalau Anda masih ingat itu. Yang ketiga, misalnya adalah itu yang dibuat perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu apa? 3-tiganya ini kita belum punya parameter yang jelas loh. Kalau korupsi kan tadi udah masuk tuh. Kalau korupsi ada undang korupsinya. Kalau tidak hanya korupsi, misalnya selain korupsi, nepotisme itu apakah kemudian itu masuk di mana kategori itu, dari 3 itu? Di mana mau dikualifikasikan? Kalau dicari di undang-undang korupsi, nepotisme itu di mana? Atau di sumpah jabatan itu ada nggak sih di sumpah jabatan presiden itu bahwa dia tidak Makanya akan? itu tadi. Tergantung. Jadi kalaupun kita bicara misalnya begini, presiden cawe-cawe dalam Pilpres. Itu bisa kenanya di mana? Apakah kenanya di perbuatan tercelaka atau yang mana? Karena kan perbuatan tercela itu gini, masalahnya di kita itu perbuatan tercela itu biasanya diidentikan kalau moral ya. Moral. Misalnya kalau kita baca undang-undang syarat kandidat legislatif, perbuatan tercelanya itu dikualifikasikan ke arah lebih ya narkoba, seksual, gitu-gitu. Akibatnya merusak moral masyarakat gitu. Iya gitu-gitu, yang gitu-gitu. Berarti dukung anak nggak masuk nggak masuk tercela. Nah, itu kan justru adalah dukungan kan. Nah, bahkan saya bilang kan, Jadi tim saya kasih contoh misalnya termasuk di Amerika. Kasih ingat kasus Clinton kan. Clinton itu dijatuhkan bukan karena meniduri Monica Lewinsky lah. Tuntutannya itu karena dia berbohong di hadapan publik. Berbohong itu tercela ya? Tercela sama mereka. Berbohong di hadapan publik. Sama dia dituduh menghalang-halangi penyidikan. Itu tuduhannya. Jadi inget inget lanturan yang edisi sama Mas Eros itu. Oh iya. Yang sen kiri belok kanan. Nah, Kalau misleading itu gimana ya? Itu masuk kategori tercela nggak itu? Lo ngomongnya apa terus
faktanya apa? Ini tim bahasa Kompas kayaknya harus mendefinisikan. Ada rubrik bahasanya ada kan? Ada. Iya. Lah ya, misalnya itu masuk kategori tercela nggak misalnya apa seorang kepala negara misalnya dia ngomongnya apa, tapi ternyata yang dilakukan apa misalnya. Iya. Ya, masuk tercela. Termasuk saya mau bilang begini, masih ingat nggak kasus yang bukan kasus sih, waktu Pak Jokowi pidato di Hotel Salak. Oke, di hadapan relawannya. Oke, ya Seknas waktu itu aku ingat. Seknas, ketika dia bilang, saya tahu sih apa yang mau dilakukan oleh partai-partai lain. Presiden seakan-akan mengirimkan sinyal bahwa dia punya intelijen negara, dia punya. Ya dia memang punya kan. Nah, apakah itu bisa dipakai gitu kan ya? untuk memata-matai? Ingat kasus Nixon? Oh ya, Watergate. Watergate itu kan begitu, karena Nixon dituduh menggunakan kuasanya memasang alat penyadap di kantor Partai Demokrat di pemilu 73. Dia lakukan itu di 72 dan itu mau dibawa ke impeach sebelum dia mengundurkan diri tahun 74. Nah, itu bisa dikualifikasikan ke sana atau tidak? Menurut saya ya sangat mungkin. Yang mana nih? Yang tadi ngomong di Gunung Salak. Oh, yang di hotel, yang dia megang dalamannya. Iya, saya tahu dalamannya. Iyalah kalau bicara dalaman pasti agak tercela itu. Iya nih. 17 tahun ke samping lah ya. Seneng banget ya. Enggak, tapi maksudnya gini ya, oke lah ini jadi pembicaraan lagi ramai akhir-akhir ini gitu kan, karena countdown ke 14 Februari juga, ke pemilu juga. Problemku gitu. begini nih sebenarnya, problemku adalah karena yang akan menentukan kualifikasi itu, kapan dia masuk pidana, kapan dia masuk tercela, kapan dia masuk sebagai administrasi, itu politisi. Partai Senayan kan begini, parlemen ya, kotaknya parlemen ya. Kan kalau untuk menjatuhkan presiden itu harus dimulai dengan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 anggota DPR. Berarti kalau 575 berarti sekitar 380-an yang harus hadir. Harus hadir. Dari yang hadir harus disetujui 2/3 dari yang hadir. Dari yang hadir. Berarti sekitar 380, 2/3-nya taruhlah sekitar 240 lah. 240, 250. Ini cuma hitung-hitungan biasa atau ada nada pesimisme di balik hitung-hitungan? Enggak, kita dengerin dulu. Problemnya adalah saya nggak yakin partai-partai seserius itu mau menjatuhkan Pak Jokowi. Karena? Ya, dugaan saya satu, partai-partai pragmatis. Oke. Kan? Yang kedua adalah kita nggak punya, ini yang ditulis sama Dodi Ambar di disertasinya. Kita nggak punya tradisi koalisi yang permanen. Koalisi oposisi permanen itu nggak ada. Terus nggak seperti Amerika juga ya. Jadi misalnya, ini saya kasih contoh sederhana nih. Misalnya nih, by the way ini baju hitam ini 03 atau bukan? 04. Saya disuruh pakai jaket. Saya disuruh pakai jaket karena dicurigai 02 tadi nih bajunya. Iya. Jangan sampai menimbulkan tanda tanya ya. Karena setiap narasumberku yang aku undang yang mewakili 02 pasti begini bajunya soalnya. Banyak tidak aku kaget ini Bang Uceng udah geser ke baju pembagian. Gimana ya? Pembagian. Enggak, gini nih. Sampai di mana tadi saya lupa saya jadi. Yang soal kualifikasi itu, partai-partai nggak maunya. Padahal yang menentukan itu adalah partai. Saya contoh sederhana, kalau 03 dan 02 yang masuk putaran kedua, emang yakin 01 pindah ke 03? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Sama kalau 01 dan 02 yang masuk putaran kedua, emangnya 03 pasti hijrah ke 01? Kenapa contohnya kenapa selalu contohnya 02 dan 32? Kenapa contohnya datanya Kompas? Oh iya. Iya kan pakai datanya Kompas. Ya. Kecuali kalau Kompas nggak ngakui datanya. Kan masih ada survei lagi, belum dirilis. Alhamdulillah, saya nggak tahu. Saya pakai data terkini. Kan datanya Kompas. Tapi apapun itu ya, jadi artinya kalaupun koalisinya, mau satu, yang lanjut adalah 13, 12, 23 atau 123. Nggak ada jaminan terjadi penyatuan antara 01 dan 03. Koalisi Karena ya. partainya pragmatis saja. pragmatis. Mereka ngintip untuk hitung-hitungan juga ujungnya. Hitung-hitungan ujungnya. Apalagi gejala Sandra menyandra ini kan sebagian kan Kan tadi udah dibilang tahu dalemannya. Lah iya. Mereknya apa tadi? Daleman lah. Superman. Gitu Tapi harusnya. artinya kalau secara
prasyarat ya, Bung Ceng ini kan pakar hukum tata negara gitu. Secara prasyarat misalnya subjektif dan objektifnya itu sebenarnya terpenuhi nggak sih atau hanya ya ngomong-ngomong aja ini bicara soal pemasukan? Secara hukum sebenarnya sangat mungkin terpenuhi. Oke. Sangat mungkin. Tadi saya contohkan itu tadi. Ya kan? Kemudian yang kedua ya berbohong di hadapan publik. Ya kan? Ketika mengatakan tidak ada anak keluarga saya yang mau ke politik gitu. Tapi kemudian Ada. kalau laporan ya mengatakan bahwa dia gadang-gadang ke arah sana, kemudian ke sana dia tur cawe-cawe. Belum lagi yang lain-lain. Seperti yang lebih serius misalnya laporannya ada dosen UIN Jakarta tuh, siapa namanya? Yang lapor ke KPK yang soal anak-anaknya Jokowi dapat bantuan dana Ventura untuk bikin perusahaan-perusahaan yang apa Startup ya yang kecil-kecil itu dapat bantuan sampai puluhan miliar. Ya, saya kira sangat mungkin kalau dikualifikasikan ke sana secara hukum. Nah problemnya adalah yang mengkualifikasikan itu bukan kita semata, tapi kemudian parlemen. politisi. 2/3 plus 2/3 itu artinya sekitar 250. Walaupun sebenarnya hitungannya begini, kesempatan itu ada bos. Kalau 01 dan 03 bersatu nih misalnya gitu ya, partai yang mengusung dan mendukung itu bersatu, cukup nggak sih sebenarnya? Dugaan saya masih agak sedikit kurang. Kurang ya? Karena kan kalau kita asumsikan 01 dan 03 bersatu, itu berarti sekitar 50% ya. Jadi 02 harus diajak ya? Ada orang 02 Nggak yang jadi harus oposisi diajak. dong kalau gitu. Kalau 02 diajak nggak jadi Saya kira oposisi. misalnya begini. Gimana sih? Ada unsur dari 02 diajak itu bisa. Bisa. Misalnya nih ya, kalau cerita yang beredar nih, Allah alam. Golkar udah capek ditindas terus. Bukan aku loh yang ngomong loh ya. Misalnya. Ini misal. Kan misal. Golkar udah capek ditindas terus, diancam terus, ketuanya dengan kasus misalnya whatever yang beredar di publik ya. Kalau Ini benar, andai kan ya. andai itu benar, ya kan sangat mungkin Golkar tiba-tiba belok. Bantuin balik kan. kanan. Dan itu ini ya big amount of ini ya perubahan yang signifikan kan bisa jumlahnya jadi. kalau Golkar. Tapi kalau itu terjadi, ya berarti 2/3-nya tercukupi. Dihadiri 2/3 itu. Ya kan, kalau 2/3 berarti 33. 33,3. Tapi ada yang bilang nih, salah satu profesor juga gitu loh. Wah ini orang-orang yang ngusulin Bapak Zul ini kan orang-orang yang takut kalah aja nih di pemilu. Gimana Bung Ceng bilangnya? Saya melihat dua hal. Satu adalah logika itu bisa benar kalau dia lanjutkan kalimatnya. Dia mengatakan bahwa ada yang takut kalah. Berarti harusnya jangan ditujukan ke lawannya 02 aja yang takut kalah. Harusnya? 02 juga takut kalah. 02 juga takut kalah. Makanya dia akan memelihara Jokowi. Kan asumsinya begitu tuh. Kalau kita pakai logikanya dia loh, bukan logika saya, logikanya dia. Kalau logikanya Pak si profesor itu mengatakan bahwa Sampai kesebutan di sini siapa? saya cuma bilang Pak. Jangan ditopotin. Ada tadi Nggak apa-apa Bang, kalau mau disebutin inisial. Ya itulah. Kalau dia bilang misalnya bahwa ada yang takut kalah di pemilu sehingga siapa yang karena Jokowi dukung 02 itu dipersoalkan, ya harusnya dia sama. Berarti kalau dia juga takut kalah, Iya. makanya jagain Makanya Jokowi. Punya kebutuhan itu kan gitu logikanya. ya. Logika. Dia kata dia meluruskan itu, saya mengamini logikanya. Oh itu benar secara logis. Sayangnya dipotong. Sayangnya dia potong satu. Yang kedua adalah beda pendapat saya adalah karena menurut saya impeachment tidak ada kaitannya dengan pemilu. Paslon. Tidak ada kaitannya. Punya efek politik barangkali iya. Tapi kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemilu kan dilakukan oleh KPU, bukan oleh Presiden. Impeachment itu tidak punya keterkaitan apa-apa dengan pemilu. Tapi kalau melihat dinamika politik hari ini, Kecuali tuduhan impeachmentnya karena cawe-cawe misalnya. itu bisa Itu toh, itu kaitannya bisa. langsung sama pemilu. Itu bisa berkaitan dengan pemilu. Kalau tuduhannya adalah cawe-cawe. Tapi kalau tuduhannya yang lain? Maksudnya mungkin artinya kaitan dengan cawe-cawenya terhadap paslon mana atau terhadap partai mana sehingga itu kemudian akan Tapi to be berkaitan. honest ya, kalaupun itu, apakah bisa dianggap meruntuhkan pendaftarannya kandidat yang dukung Jokowi? Kan nggak juga. Kan udah nggak ada peruntuhan
Karena tetap pasti akan so must go on kan, tetap akan Tapi ada pemilu kan. kalau tadi dari proses aja, dari hitung-hitungan terus kemudian terkesan bisa sih, tapi effortnya harus banyak gitu kan, effort meyakinkan koalisi harus banyak, itu yang pertama. Kedua, tidak ada hubungan secara langsung ke paslon yang sedang bertarung di Pilpres saat ini. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa kemudian semakin kencang isu soal impeachment ini? Kalau nggak ada untungnya buat paslon manapun, menurut Gus Iya. dan Bung? Dugaan saya karena memang gejala gejala dan termasuk adalah orang menganggap Jokowi terlalu banyak campur misalnya di pemilu. Ikut campur di pemilu. Campur. Ya kan? Gejala itu barangkali yang membuat orang bilang, ini makanya saya Jokowi ikut campur. dalam beberapa kesempatan kan orang bicara itu. Misalnya ketika dianggap Jokowi ngundang makan ketua-ketua partai itu. Ya kan, kalau dicerita di beberapa orang itu kan karena khawatir katanya angkanya mandek, makanya mau di-push lagi kan. Enggak. Oh, bukan itu ya? Aku kalau ngajak Nitya juga biasa tuh ngundang Nitya makan. Tapi yang lainnya sengaja juga biar dia yang bayarin. Oh. Jangan-jangan jadi maksudnya? Ini bokir kalau dia. Yoi. Makan yang banyak. Maksud saya kan kok cuman partai-partai itu aja yang diundang. Yang diajak bicara. Kan kalau dibilang ini konsolidasi partai biasa, kan kalau beredar di Sudah publik dipercaya ya. seakan-akan dibilang bahwa itu karena angkanya mandek kan, makanya mau di-push lagi partai untuk lebih bekerja keras gitu. Termasuk ya saya menyayangkan aja ketika anaknya berdebat dia yang harus membela gitu. Momentari Lu ya. ngapain gitu? Bukan pada porsinya, termasuk ketika Pak Menhan dikejar soal Data. dia juga membela gitu. Soal luas tanah, soal lahan. Ya. Padahal dulu dia juga yang Dia juga yang menanyakan itu. Iya kan. Jadi dulu boleh, sekarang Nggak boleh. nggak boleh. Gitu-gitu tuh membuat orang mengatakan bahwa makanya saya di beberapa kesempatan itu bilang begini. Dibanding kita bicara pemberhentian Jokowi, lebih penting kita bicara soal bagaimana memincangkan Jokowi. Memincangkan. Memincangkan maksudnya berarti apa? Kartunya diambil. Jadi sebenarnya di khasanah hukum tata negara itu ada istilah lame duck, Oke. bebek pincang. Seorang presiden menjelang pemilu itu harus dipincangkan. Biar nggak powerful. Jangan powerful banget. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau dia incumbent, maka sangat mungkin dia menggunakan kuasanya untuk dia bisa terpilih lagi. Oke. Kalau dia tidak incumbent, dia udah nggak terpilih lagi, maka sangat mungkin dia membela salah satu kandidat dengan cara Cewek-cewek full, tadi. cewek-cewek. Memanfaatkan kekuasaannya. Makanya kenapa diatur? Bukan cuma itu, termasuk yang ketiga. Sangat mungkin presiden sering diucapkan di beberapa, ada yang disebut dengan Cinderella action. Oh, oke. Cinderella action. Jadi jam 12 itu kan Cinderella berubah jadi orang biasa. Maka sebelum dia berubah menjadi orang biasa, biasanya dia keluarkan tuh banyak peraturan, banyak penunjukan, kebijakan. Itu terjadi lah. Dalam riset itu terjadi di zaman presiden-presiden sebelumnya. Indonesia. Iya. Jadi Di Indonesia ya? Jadi semacam Indonesia action juga. plan untuk pensiun gitu ya? Bisa jadi orang banyak. Bahkan termasuk misalnya mengeluarkan aturan, mengeluarkan ini, menunjuk jabatan ini sesaat sebelum habis. Makanya di beberapa konsep negara lain itu ngatur bahwa presiden itu harus dipincangkan, lame duck istilahnya. Ini konteks pincangkannya berarti sejauh mana ya, Bang Ucen? Caranya gimana? Sayangnya kita negara yang nggak pernah berpikir itu. Coba bayangkan dibanding dengan undang-undang pilkada aja. Pilkada itu kepala daerah lebih dipincangin lah. Ada di undang-undang pilkada. Kepala daerah itu dilarang Pin kebijakan strategi. ya, Kebijakan. membuat kebijakan yang menguntungkan, dilarang mindah-mindahin Pejabat-pejabat di bawahnya. pejabat-pejabat. Itu ada larangannya. Pilkada, pilpres nggak ada sama sekali. Regulasinya emang nggak ada. Nggak ada. Nah itu yang saya bilang sebenarnya, dan saya tantang ke partai-partai dibanding ke impeachment yang itu soalan politik, saling intip, belum cukup juga 2/3-nya, ya kan? Apalagi prosesnya panjang, harus HMP dulu, habis itu masuk lagi ke putusan MK bisa 3 bulan lah, kan hukum acaranya bisa 3 bulan, masuk ke MPR belum tentu dijatuhkan juga di MPR, karena yang jatuhkan nanti MPR kan, makanya saya bilang udah ke ini aja, coba itu kan cuma bikin undang-undang.
Masih possible nggak misalnya kita untuk membincangkan presiden biar tidak terlalu powerful jelang apa? Cerita ini sudah kita ulangi setahun yang belakangan. Oke. Sayangnya nggak pernah mau dipakai. Tidak pernah mau Dan saya mau dipakai. bilang begini, ini bukan cuma Pak Jokowi loh. Ini berlaku untuk presiden berikutnya. Iya. Kenapa presiden itu harus dibatasi? Godaan otoriternya ketinggian. Siapa yang bilang itu? Ya para ahli yang Hamilton bilang di Federalist Paper, presiden itu adalah raja sebenarnya. Penemu sistem presidensial sendiri yang ngomong nih, sebenarnya presiden itu raja sebenarnya. Apa yang membedakan dia dengan monarki? Ya ini kita batasi dia. Kekuasaannya kita batasi aja secara konstitusi. Nah kita tidak rajin membatasi. Sehingga presiden itu lapangan permainannya lapang, tidak banyak dibatasi, plus pada saat yang sama, godaan otoriternya tinggi. Ya kan? Akhirnya ya kita menikmati presidensial begitu terus tuh. Dari zaman sebelumnya kan begitu terus tuh. Iya, dari zaman Soekarno, Soeharto, ya kan godaan otoriternya tinggi. Dan terbukti sebenarnya kan ya. Nah, andai kata kita mau buat aturan, kita pincangkan. Bayangannya sederhana, undang-undang lembaga kepresidenan diatur. Presiden nggak boleh ngapain nih menjelang pemilu. Oke, Bang Uceng, itu kan secara regulasi ya. Artinya regulasi itu butuh proses politik di Senayan misalnya. Nah, bisa nggak membincangkan presiden tanpa melalui proses politik di DPR? Hari ini, kita bicara hari ini misalnya. Saya sih termasuk yang mengatakan harusnya undang-undang lembaga kepresidenan. Kan dari dulu kita dorong tuh. Aku ingat Mas Budiman Tanorejo nulis di kolomnya dia, tajuknya dia itu soal lembaga kepresidenan. Dan memang dari dulu kita udah dorong. Lembaga kepresidenan itu harusnya ada. Diatur presiden itu Dibatasi. do and don't-nya apa. Ya kan? Termasuk hal-hal lainnya diatur berkaitan dengan presiden. Ya kan? Nah, sayangnya nggak pernah dibuat. Nah, selemah-lemahnya iman, Gus, menurut saya adalah diatur di undang-undang pemilu. Walaupun saya bayangan saya undang-undang lembaga kepresidenan sebenarnya, karena ngatur secara luas, bukan hanya sekedar pemiluan. Tapi sekurang-kurangnya adalah diatur di undang-undang pemilu pilpres. Untuk mengatakan apa? Presiden nggak boleh ngapain. Ya, konteks cewek-cewek pemilu tadi ya. Iya. Kalau misalnya isu yang Dan belakangan ini kalau mau, saya bilang tadi, koalisi oposisinya di jumlah 01 dan 03 cukup sebenarnya, karena nggak perlu ada 2/3 2/3-an kan. Oh, kalau revisi undang-undang pemilu. Revisi undang-undang kan cukup. Ya. Cukup setengah plus 1. Ya, dan tidak kemudian harus sampai 4-5 bulan gitu ya. Walaupun secara waktu nambah ya. 1-2 pasal bisa 1-2 hari. Nggak perlu kata 4 bulan, nggak perlu 4 bulan. Nggak perlu 4 bulan ya. Nggak perlu 4 bulan Mas Saeb. Oke, Bung, tapi kalau misalnya, oke lah itu bicara regulasi gitu ya. Kalau bicara secara politik misalnya, ini kan belakangan rame nih, ada isu misalnya, ada beberapa menteri yang kabarnya mau mundur gitu loh misalnya. Kalau itu terjadi misalnya, katakanlah 3, 4, 5, 7 misalnya Menteri Jokowi mundur, apakah itu ada semacam efek pemincangan tadi? Impeachment itu bahwa gini ya, saya bilang tadi, impeachment model di Indonesia itu ada, di seluruh dunia itu kira-kira ada 3 varian besarnya ditambah 1 varian kecil. Jadi variannya itu full politik, parlemen aja yang nentuin semuanya. Ada politik dicampur dengan hukum. Jadi ya politik bekerja, ada hukumnya juga bekerja. Ada yang penuh hukum, ya hukum saja yang langsung jatuhkan. Ada yang menambahkan dengan masyarakat. Publik ya. Publik. Kita ada di yang kedua nih sebenarnya. Ada politiknya, ada hukumnya. Karena kan ada DPR-nya, pindah ke MK-nya, habis itu balik lagi ke politik lagi di MPR. Nah, sayangnya kalau kita bicara soal tendensinya lebih kuat di politiknya. Karena politiknya yang lebih menguasai kan. Mulai dari awal dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. MK-nya politik juga, cara orang politik juga. Itu kelemahannya. Nah, itu yang membuat saya kira apapun efek kalau ada yang mundur rame-rame, nggak akan menjatuhkan. Nggak pengaruh apa-apa. Nggak akan ngaruh. Secara hukum ya, secara politik apakah ada sentimen? Ya bisa jadi, biarkan orang politik yang menjawab. Cuma biasanya nggak ada faktor tunggal, Bos. Untuk gitu nggak ada faktor tunggal. Biasanya kalau kita belajar misalnya kasus-kasus impeachment di Kolombia, di negara-negara Amerika Latin. Amerika Latin ini kan paling banyak menggunakan sistem presidensial. Biasanya ada faktor-faktor pencetus lainnya.
Misalnya ada kebijakan koruptif, misalnya kemudian ada gonjang-ganjing ekonomi, misalnya biasanya ada tuh faktor-faktor pencetus yang kemudian saling berimbuh gitu, saling gabung. Nah, ditambah dengan ketidakpercayaan aja ya kan? Ketidakpercayaan itu bisa naik. Kalau lebih besar tendensinya lebih banyak ke politik, kenapa aku jadi melihatnya sebagai ini sesuatu yang bargaining position aja gitu, memperkuat posisi kita untuk mengambil keputusan, bukan sesuatu yang memang secara jelas kebijakannya mau diambil gitu loh Bang Oceng. Dugaan saya jangan-jangan itu memang. Jadi isu impeachment itu jangan-jangan jadi alat bargain politik. Akhirnya bahwa pencetusnya itu near politik bisa jadi kan, 100 apa tuh? Petisi 100 bisa jadi. Tapi bagi politisi dulu petisi 50 Orde Baru, reformasi 100, nanti nambah lagi tuh 100, petisi 150. 50 ya. Inflasi. Oh iya, masa 50 terus. Ya. Udah nggak laku 50, 100 lah. Ya, tapi kan sangat mungkin itu dipakai untuk bargain, untuk oleh partai koalisi. Sama lah kadang-kadang penegakan hukum itu ya. Saya nggak akan cerita kasusnya, tapi kan kadang-kadang begitu tuh. Oh sudah ada demo tuh, harga mafianya harusnya lebih mahal kan. Kalau sudah naik atensi publik itu kan harga. Nah, jangan-jangan bisa menjadi begitu tuh. Bargaining yang terjadi. Kenapa? Karena ya mohon maaf saya harus mengatakan saya belum melihat ada partai yang betul-betul serius yang koalisi dan oposisinya itu dibangun berdasarkan ideologi dan hasil pemiluan. Iya, kita hari ini bingung mana yang oposisi, mana yang nggak oposisi sebenarnya. Ya, hanya 1-2 partai yang cukup istiqomah gitu di jalur itu kan. Oposisi. Iya. Tapi selebihnya kan on off gitu. Ya, keluar masuk. Main saklar gitu. Di ini main. Ya, sedikit lah. Aja, Kadang-kadang di luar, kadang di dalam. Tergantung bagian baju tadi ya. Artinya apa? Real politiknya Bung Uceng nggak terlalu yakin bahwa itu akan terrealisasi. Iya, perhitungan kondisi politiknya tidak cukup. Ya kan, kondisi yang saya bilang tadi, ada momentum, ada kondisi, ada krisis ekonomi, ada banyak tuh faktor yang plus pada saat yang sama pelakunya, aktornya, partai politiknya sendiri. Karena mereka menjadi penentu kan, termasuk ketika mengkualifikasi pelanggaran tadinya, pemicunya tadinya ya. Pelanggaran yang 3 saya sebutkan. Walaupun kondisinya katakanlah misalnya, kan ini kan toh sudah ramai nih, kemudian bisa membuat gejolak yang begitu besar di tengah masyarakat. Karena tendensinya lebih ke politik, ini tidak akan ngaruh. Tuntutan dari masyarakat pun tidak akan berpengaruh banyak. Dugaan saya tidak akan berpengaruh banyak. Kan lagi-lagi kecuali partainya mau bekerja. Partai sekarang tidak cukup 2/3 itu. Partainya sih kerja sih sekarang. Untuk pemilu. Untuk pemilu. Dan pileg ya. Legislatif. Ya kan? Tinggal berapa hari nih? Tinggal berapa hari lagi? Iya. Amin 20 lah, 20-an lah. Ya, tinggal 1 kali debat lagi. Lah. Ya, 3-4 pekan. 3 pekan lah. Dan itu yang saya kira sekarang sudah harus kita pikirkan. Ya, kondisinya begini, ada banyak sebenarnya yang lowong di kita. Regulasinya. Kalau saya segera kekuatan politik yang memang masih ada 50-an itu tadi ya, sangat mungkin untuk mengagregasi, ubah undang-undang politik cepat, satu. Kemudian yang kedua, masyarakat sipil kita harus mulai bicara soal bagaimana membangun sistem pengawasan terhadap pemilu. Saya sebenarnya merasa ini agak beruntung juga karena pembelahan cebong dan kampret udah nggak ada kan? Belum ada ya? Belum. Ya, bukan enggak ya, belum. Ya. Jangan pesimis gitu dong. Enggak pesimis, saya realistis. Realistis. Gitu. Ya, oke. Ya, saya sih bilang para orang yang dulu jualan cebong dan kampret sudah nggak ada karena sama-sama jadi kadal. Sudah istilahnya gitu, udah hilang. Sudah bertransformasi. Yang dulu jualannya ya. Kalau jadi Godzilla itu. Iya, itu udah hilang tuh. Tapi pada saat yang sama, pembelahan itu memang sudah hilang. Itu kita agak beruntung sebenarnya. Dan ini yang membuat masyarakat sebenarnya harus diajarin cara untuk mengawasin. Satu, jadi menurut saya satu pengawasan. Mau tidak mau, masyarakat harus diajari untuk betul-betul potret C1. Masyarakat ngawasin nggak? Itu dapat berapa ya? Itu dapat berapa ya? Oh jangan. Saya termasuk mengatakan ya memang angka money politik kita tinggi. Tapi saya kira masih ada barisan
di lainnya tuh. Saya tidak permisif kok. Kan ketika saya bilang itu dapat berapa itu berarti itu ada politik uang itu. Itu ada politik uang. Gitu maksudnya. Tapi satu menurut saya, satu Ngeles bagus. kesadaran ngawas nih yang harus dinaikkan. Satu. Yang kedua adalah kesadaran untuk tidak mau didikte. Karena problem terbesar kita ini kan adalah dikte. Atau problem yang memaksa orang ketika memilih tidak menjadi dirinya sendiri. Bahwa harus punya Mas Uceng, pilihan. Gitu. seberapa yakin Bung Uceng dengan itu gitu ya. Sementara kita semua tahu misalnya nih ada kawan-kawan yang udah curiga misalnya dengan jumlah PJ yang begitu besar, dengan pemilihan yang jauh-jauh dari akuntabel misalnya, terus dengan deklarasi kepala desa dan aparatus desa misalnya ke salah satu paslon gitu loh. Apa mungkin misalnya masyarakat tidak terpengaruh misalnya ya, atau terdikte misalnya dengan itu? Saya tetap mengatakan begini, sebenarnya di lapisan pemilih kita memang ada yang sudah beriman. Ya kan? Mau diceramahin apapun tidak berubah keimanannya. Tetap Ya kan? Seburuk apapun tampil kandidatnya, dia tidak akan mengkonversi keimanannya. Dia paling denial gitu. Tapi kalau mantap penampilan kandidatnya, imannya makin bertambah kan, makin khusyuk dia dengan pemilih pilihannya itu. Tapi jangan lupa kalau kita pakai Nitya salah satunya. Aku tuh sama Gus Kim tuh tegak lurus. Iya, oke lanjut. Tapi kalau kita pakai misalnya taruhlah angkanya Bang EF deh. Ya kan? Ada dua. Ada yang belum yakin dengan pilihannya dan itu sekitar 20%. Undecided juga sekitar sebegitu. 20%. Ada 40 nih ruang yang sebenarnya masih bisa diperebutkan. Kalau 60 yang lain dianggap sudah beriman. Ya kan? Ada 40 nih. Tapi kan undecided-nya sekarang juga lebih ke menjadi tidak akan memberikan pilihan gitu kan. Kita belum tahu. Ya. Kita belum tahu kan. Jadi orang yang belum memilih dan orang yang belum yakin dengan pilihannya. Kalau kita mau pakai campaign kita terhadap orang-orang ini, ya harusnya mereka lebih berani dong untuk keluar dari tekanan, ya kan, bahwa sayalah yang berkuasa di bilik suara, bukan tekanan Anda, bukan suruhan Anda. Nah, saya berharap yang di sini nih, karena 40 bisa mengubah hasil, masih sangat bisa. Ya kan? Bisa, cuman ya itu tadi Bung, sejauh mana orang kelompok ini gitu ya steril gitu loh dari pengaruh-pengaruh untuk tidak terdikte tadi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Mari kita ajarkan publik. Dan tagihannya bukan sekedar ke kita, tagihannya ke partai politik juga. Anda itu salah satu fungsi partai politik itu adalah melakukan penyadaran politik. Ya. Kan sudah ke kadernya. Ke kadernya. Padahal yang lain gitu. Ya kan? Ini saya suka tuh bahasanya Syahrir. Syahrir itu kan PSI. PSI lama ya. Lama. Bukan PSI yang pertama Jokowi itu ya. Bukan. Ketuanya Kaisang. Walaupun hampir mirip usianya kan. Mirip. Muda-muda juga. Ya, Muda-muda juga. Kio juga Kio. Syahrir. Ya kan Gibran juga katanya mirip Syahrir katanya. Syahrir itu di tahun dirikan PSI 48 ketika berusia 39. 39. Cocok. Mirip-mirip lah sama Gibran kan, 39 sama kan. Ya. Syahrir bilang begini kira-kira. Kan dia cuma dapat 2%. Kan cuma dapat 2% tuh di pemilu 55. Dia dikritik. Kamu kenapa 2%? Kenapa? Itu karena dia meninggalkan komunis. Dia kan sosialis kerakyatan kan. Sosialis kerakyatan betul yang dia pegang. Ya, dia anggap balik aja ke komunis karena komunis lagi rame-rame. PKI dapat nomor 4 plus pemilu-pemilu lokal pasca 55 dia menang. Menang di banyak tempat kan, termasuk menyapu beberapa pemilu lokal itu. Dia bilang udah pindah aja kembali ke arah komunis supaya kemudian bisa meraup suara. Syahrir cuma bilang begini, yang namanya partai itu bukan hanya memenangkan kekuasaan, tapi juga pendidikan publik. Nah, saya kira
terlepas dari kita punya kritik punya Itu PSI yang sekarang juga dulunya seperti itu tuh. Dulunya. Gustim paham yakin banget sekali. Dulu kan saya bilang dulunya. Jadi Yakin sekali infonya dari mana? Karena pernah wawancara sama ketua umumnya. Jadi itu dia bilang. Nah, maksud saya adalah tagihan ke partai itu. Ya, ya. Pendidikan Kalau politik. tendensi ke politiknya kemudian semakin besar, artinya kan kita harus memastikan nanti tanggal 14 ya pilihnya orang yang memang kemudian aware dengan itu kan kurang lebih. Kalau bicara edukasi. Lagi pula sudah lah, memang nggak ada malaikat dalam pemilu, dalam demokrasi. Dalam politik. Dalam demokrasi nggak ada malaikat. Pilih aja, ya kan? Orang mau golput silahkan. Saya nggak akan marah dengan monggo, bukan urusan saya. Tapi maksud saya adalah ya Bersikap aja gitu ya. ya Enggak. Gini, ini kan isunya simpang siur ya, Bung. Satu soal pemakzulan itu misalnya. Dulu kan sebenarnya kan sempat dulu disuarakan kalau nggak salah Mas Hinton ya. Tapi kan Mas Hinton masih levelnya masih interpelasi ya waktu itu ya. Angket waktu itu. Itu pun nggak jalan misalnya. Terus setelah itu dia lama sekali tiba-tiba muncul isu pemakzulan yang itu suaranya itu justru tidak dari partai politik. Sementara menurut Bung Uceng kan justru gongnya itu yang menentukan adalah partai politik, khususnya partai politik yang ada di Senayan gitu loh. Nah, tapi belakangan misalnya ada kekhawatiran misalnya dari sebagian banyak orang akan terjadinya kecurangan yang sangat masif. Tadi Bung Uceng juga sempat menyinggung misalnya. Mungkin nggak misalnya jika kecurangan-kecurangan itu khususnya sebelum pemilu ya, atau bakal mungkin setelah pemilu misalnya dalam proses penyelenggaraan pemilu itu terjadi kecurangan-kecurangan yang masif misalnya, partai-partai ini bersekutu misalnya untuk khususnya yang dirugikan ya dengan kecurangan itu untuk mendorong pemberhentian itu. ya bisa jadi, walaupun ya sekarang udah tinggal berapa hari menjelang pemilu. Jadi kan kalau kecurangan itu kan selalu bisa kita kelompokkan 3. Pra sebelumnya, dan ini sudah mulai kan sebenarnya yang banyak dibicarakan orang ini kan pra pemilu Tadi ya. pada saat pemilu, ya kan, pada saat pencoblosan misalnya serangan fajar apa whatever gitu, dan pasca pencoblosan itu pada perhitungan 3-tiganya mungkin nih. Nah kan kalau ditemukan di masa sebelumnya, saya kira kalau isunya mau impeachment sedikit agak telat. Oke. Tinggal berapa hari kan? Nggak keburu gitu maksudnya ya. Keburu tinggal berapa hari. Saya bilang tadi, sidang MK-nya aja bisa sampai 3 bulan. Tapi kan katanya nggak ada hubungannya dengan pemilu. Maksud saya, Ngejar Oktober. kalau mau ngejar, kan misalnya diasumsikan kenapa kita harus melakukan impeachment karena presiden terlalu banyak cawe-cawe. Konteksnya itu. Sudah nggak nyampe untuk mencegah di 14 Februari. Kan kita bicara pra nih. Kalau pra itu kan berakhirnya di 14 Februari. 14 Februari tinggal beberapa hari lagi dari sekarang. Jadi kalau tujuannya adalah untuk mencegah, udah nggak ada efeknya. Bahwa mau dipakai silahkan lanjutkan kemudian, saya nggak ada masalah, lanjutin aja. Ya kan, lanjutin aja. Tapi kalau mau dipakai untuk melarang dia, untuk mencegah dia di 14, itu udah nggak ada. Karena udah terlanjur. Makanya saya bilang lebih baik bicara soal memincangkan kan. Tadi saya bilang memincangkan revisi undang-undang pemilu. Tapi yang kedua, apa yang dilakukan Mas Hinton dengan angket yang gagal itu semakin membuktikan tesis saya tadi. Yang politik tadi memilih untuk tidak ya. Bos, angket itu cuma 25. Nggak dapat. Itu pun nggak dapat. 25 2 fraksi. Usulan angket itu cuma itu. Lah ya 2 fraksi, 25 orang. Usulan ya? Usulan. Itu pun nggak dapat gitu ya. Nggak gitu aja. Jadi jangan 2/3. Bicara pemberhentian. Bicara pemberhentian angket aja nggak ada. Ini nggak dapat. Dan itu membuktikan tesis saya sebenarnya. Jadi makanya silahkan lakukan kalau mau dilakukan, tapi jangan berharap bahwa itu menghentikan cawe-cawe presiden di 14. Karena nggak ada guna untuk menghentikan, sekarang udah lewat. Tapi bahwa mau menjatuhkan misalnya pasca, silahkan lanjutin aja kalau mau lanjutin. Tapi tergantung keseriusan. Keseriusan ini yang menjadi pertanyaan besar. Lawang angket aja nggak cukup. Iya, apalagi ngomongin soal pemberhentian gitu ya. Tapi kalau katakanlah tadi udah telat gitu ya, bicara pemakzulan dalam konteks misalnya mencegah agar Jokowi tidak terlalu terlibat misalnya dalam pemilu udah terlambat misalnya. Sementara potensi kecurangan
banyak orang mengatakan itu di depan mata misalnya dengan berbagai infrastruktur kebijakan misalnya. Terus kalau menurut Bung Uceng, apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Itu dua yang saya bilang tadi. Mau tadi. tidak mau publik harus dididik untuk menjadi pengawas. Mau tidak mau. Terkesan jadi seperti mitigasi aja ya, maksudnya untuk berikutnya ya, Gimana lagi? untuk pemilu berikutnya. Gimana lagi ketika kekuatan politik tidak mau bekerja secara baik untuk membincangkan misalnya atau memberhentikan misalnya, ya mau tidak mau terpaksa kita bicara soal bagaimana mengajari publik supaya kemudian melakukan pengawasan secara kolektif Dalam proses pemilu. dalam proses pemilu. Baik Waktunya di hari program, hanya hari H maupun dan pas pasca. rekapitulasi. Rekapitulasi. Harus dilakukan tuh. Satu. Kemudian yang kedua saya kira itu tadi mengagregasi kesadaran masyarakat bahwa hak pilih itu adalah ada di mereka. Silahkan dia masuk ke kotak suara, tapi jangan bayangkan mukanya siapa di situ. Yang harus dia bayangkan. Gak usah dibayangkan, kan kelihatan sih. di surat suaranya. Kayaknya Bang Uceng tahu rencanaku deh. Lihatnya langsung ke aku tadi. Langsung aja coblos berdasarkan keinginan yang jangan lihat pernah ngasihin berapa ratus ribu, pernah janjiin berapa. Kan ada istilah-istilahnya tuh kan. Kalau uang politik itu ada yang cash and carry, ada yang dibayar terutang, nanti Ini ya, ngasihin foto baru keluar uang, kan ada banyak itu kan. Ya. Ada bawa sobekan dikit baru dapat. Saya belum pernah sih, makanya saya juga nggak tahu kalau Bung Uceng tahu, jangan-jangan. Oh itu udah banyak tuh riset istilah-istilahnya itu banyak. Bukti ini emang lugu. Saya memang lugu nih ya. Dari dulu emang saya seperti itu. Gitu. Dia tahunya dalaman aja tadi. Apel dia kalau dalaman. Ya. Tapi artinya memang potensi kemudian sengketa pemilu ini masih kurang lebih akan sama ya kalau Bang Uceng ngelihatnya dari 2014, 2019, apalagi tadi soal rekapitulasi. Ini kan yang ibaratnya barang gedenya kan selalu itu ya perhitungannya tadi. Saya kira peta akan berubah di Pilpres ini. Oke. Satu adalah karena ada agregasi kesadaran masyarakat ini. Dan sekarang sudah mulai naik kan. Menurut saya tidak akan lagi seperti 2019. 2019 itu kan banyak bukti kecurangan tapi tidak pernah bisa dibuktikan kan. Jadi fotonya cuman ada, tapi apa fotonya itu? 5W1H-nya itu. What, how, itu nggak jelas kan? Lengkap ya? Nggak lengkap kan? Kan gitu tuh. Banyak sebenarnya data-data, tapi kan tidak terolah. Bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Misalnya kalau baca putusan MK, saya baca putusan MK dulu 2019 kan selalu gitu. Terdapat kejadian ini, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa ini kan begitu semua itu. Putusan MK itu. Jadi maksud saya adalah sekarang kalau kita agregasi kesadaran publik dan ini memang sekarang sudah mulai eskalatif, dinaikkan lagi sampai lebih tinggi, saya kira peta permainan akan berbeda. Apalagi teknologi makin maju kan, orang bisa foto, bisa ini, bisa. Data-datanya keluar. Sekarang jaringan pemantau pemilu udah berjalan tuh, ada banyak platform. Jaga yang pemilu, jaga suaramu, jaga suaramu 2004, jaga kecurangan pemilu, jaga pasanganmu. Itu ribut juga beda lagi itu ya. tuh. Itu platform sendiri dibikin platform sendiri jangan. Oke. Nah, banyak tuh satu. Peta saya kira akan berubah. Yang kedua, peta berubah itu konteksnya apakah? Peta publik. Peta publik ya. Kesadaran publik. Oke, bukan peta kekuatan politik antar kesadaran paslon. Publik akan berubah. Satu. Yang kedua adalah ya karena memang ada kandidat yang masih punya masalah itu. Yang mana nih? Ya, kita semua tahu kan kalau istilahnya. Saya nggak tahu. Gini. Oh enggak ya, arah tangannya. Yang mana nih? Ada sih kode aja. Kandidat yang sampai sekarang itu masih punya masalah di tingkat lolos sebagai calon. Oke, artinya itu yang akan saya bukan cenayang ya, tapi saya punya keyakinan bahwa satu atau dua itu pasti akan masuk menjadi permohonan di MK. Artinya dan pertarungan di MK akan berlanjut lagi. Berlanjut lagi ini soal ada episode ke-13 berkali-kali tersanjung ya. Iya. Kelihatan umurnya masih tersanjung. Itu Usianya masih tersanjung. Ya, sebagai Gen Z, ngerti ya, tapi kata eyang aku tersanjung tuh tersanjung panjang. berapa, Dit? Sampai tersanjung berapa, Dit? Oke, artinya kalau dia tukang bubur naik haji kali ya. Kirain Anggita dapat menulis lagi nama lagi. Oke, artinya ada kemungkinan bahwa kasus di MK putusan 90 itu yang berujung di MK dulu akan kembali terulang lagi.
dan akan jadi persoalan dan Episode akan ada baru. drama lagi di Akan ada drama MK. lagi. Tapi kali ini nggak ada pamannya kan ya? Masih ada. Masih ada ya. Walaupun Masih tapi kan tidak punya kapasitas untuk memutus ini ya. Iya. Dan saya kira yang kedua itu, yang ketiga adalah saya kira ini petanya itu menjadi lebih jelas. Kan pemilu itu biasanya memang adalah di negara manapun ya, harapan versus perubahan pasti. Iya, iya, iya. Apa status quo versus perubahan? Iya. Keberlanjutan dan perubahan. Keberlanjutan dan perubahan. Saya ingat si Obama itu kan nulis Change. Audacity of Hope itu. The audacity of hope. The Audacity of Hope. Kan gitu-gitu tuh. Selalu orang bicara perubahannya adalah perubahan versus. Nah, sekarang ini kan pembelahannya menjadi seperti itu. Walaupun ada Ada yang di kandidat, tengah. Ada yang Ada yang di 50-50. tengah-tengah. ya, ada kandidat yang jelas sekali perubahannya. Ada yang malu-malu. Ya, tapi tawaran perubahannya juga ada, cuman tapi kan pembelahannya ada. Artinya kesadaran publik harusnya juga bisa meningkat di level itu. Tapi kalau tadi Bang Uceng bilang bahwa status seseorang ini yang menggantung, berarti gitu ya, menggantung permasalahannya pasti akan diangkat lagi. Berarti kan sekarang kan memang pihak lain yang akan menggugat, berarti kan sepertinya sudah berdasarkan. Sepertinya drama MK bakal akan panjang lagi. Gitu kan. Nah, itu kesalahan menurut saya, kesalahan MK sendiri yang tidak mau menyelesaikan. Oke. Terima kasih Bang Uceng. Kita aku mau tunggu berdoa drama dulu, berikutnya. mudah-mudahan Apa nih? aku dan Bang Uceng tidak harus Bertemu lagi di MK. bertemu lagi, menghabiskan hari-hari yang Iya. panjang membahas hal-hal yang membuat kita ini, aduh gimana ya Bang ya, pengennya sih kita, Dulu kita keringetan bagian mengedukasi di aja situ di depan MK, terus di sebelah sana kan ada bentrok itu kan? Iya, di depan itu. Bentrok yang sampai ada yang meninggal kan? Aku naik barakuda loh 2019 demi itu. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa paling tidak masyarakat bisa teredukasi. Itu kan harapannya kan. Harapan Setelah ini, saya what can we gain, adalah gitu. pemilunya jujur dan adil. Itu di Indonesia atau di Konoha? Oke, selamat sore. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di lanturan edisi berikutnya. Memang top lah.